Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Rahmah. Saya berasal dari tingkat 1A dengan nomor NIM 20311145 dari Prodi D3 Keperawatan Padang, Poltekkes Kemenkes Padang. Kali ini saya akan membahas tentang enzim. Berikut penjelasannya. Baiklah, seperti yang saya katakan di awal, kali ini saya akan membahas tentang enzim. Nanti materinya akan saya tampilkan pada layar ini. Yang pertama yaitu, enzim merupakan protein atau molekul berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia tubuh organisme. Yang kedua yaitu, enzim tidak ikut bereaksi. Struktur enzim tetap sesudah maupun sebelum reaksi tetap. Yang ketiga yaitu, enzim bisa juga disebut sebagai biokatalisator. Berikut yaitu tata nama enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan substrat dan reaksi yang dikatalisis. Yang kedua, biasanya ditambah akhirannya dengan AC. Yang ketiga, enzim dibagi ke dalam 7 golongan besar. Berikut saya akan menjelaskan tipe reaksi dan kelasnya. Berikut kita akan membahas tentang kelas dan tipe reaksi. Yang pertama yaitu oksidoreduktase atau kita sebut nitrat reduktase. Tipe reaksinya memisahkan dan menambahkan elektrolit atau hidrogen. Yang kedua, transferase atau kita sebut dengan kinase. Tipe reaksinya yaitu memindahkan gugus senyawa kimia. Yang ketiga, hidrolase atau yang sering kita sebut protase, lipase, dan amilase. Tipe reaksinya yaitu memutuskan ikatan kimia dengan menambahkan air. Yang keempat, liase, yaitu membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia. Yang kelima, isomerase, mengkatalisir perubahan isomer. Keenam yaitu ligase, menggabungkan dua molekul yang disertai dengan hidrolisis ATP. Yang ketujuh, polimerase, menggabungkan monomer-monomer sehingga terbentuk menjadi polimer. Berikutlah kelas dan tipe reaksinya. Berikutnya kita akan membahas tentang susunan enzim. Yang pertama, komponen utama enzim adalah protein. Yang kedua, protein yang sifatnya fungsional, bukan struktural. Yang ketiga yaitu tidak semua protein bertindak sebagai enzim. Berikut saya mempunyai contoh. Enzim terbagi atas menjadi protein, bisa menjadi enzim protein sederhana. Yang berikutnya enzim konjugasi dan protein ditambah bukan protein, bisa menjadi yang protein menjadi apoenzim, sedangkan yang bukan protein menjadi gugus prostetik. Gugus prostetik dibagi menjadi dua, yaitu organik atau kita sebut koenzim, atau anorganik yang kita sebut kofaktor. Berikut kita akan membahas tentang sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim dibentuk dalam protoplasma sel. Yang kedua, enzim beraktivitas di dalam sel. Tempat sintesisnya disebut sebagai endoenzim, maupun di tempat yang lain di luar tempat sintesisnya kita sebut dengan eksoenzim. Yang ketiga, sebagian besar enzim bersifat endoenzim. Berikut penjelasan lain tentang enzim. Yang pertama, enzim bersifat koloid, luas permukaannya besar, bersifat hidrofil. Yang kedua, enzim dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun basa. Yang ketiga, enzim sangat peka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein, misalnya suhu, pH, dan lain-lain. Yang keempat, enzim dapat dipacu maupun dihambat aktivitasnya. Yang kelima, enzim merupakan biokatalisator yang dalam jumlah sedikit memacu laju reaksi tanpa merubah keseimbangan reaksinya. Yang keenam, enzim tidak ikut terlibat dalam reaksi. 7. Enzim bermolekul besar. Yang kedelapan, enzim bersifat khas atau spesifik. Yang terakhir yaitu penghambat aktivitas enzim. Ada dua tipe. Yang pertama yaitu kompetitif. Zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan substrat, sehingga dapat bergabung dengan sisa aktif enzim. Terjadi kompetisi antara substrat dengan inkubator dan bergabung dengan sisi aktif enzim. Yang kedua yaitu non-kompetitif. Zat penghambat menyebabkan struktur enzim rusak sehingga sisa aktifnya tidak cocok lagi dengan substrat. Itulah berikut penghambat aktivitas enzim.
Baiklah, sekian materi enzim yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kejanggalan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.